Halo, selamat malam teman-teman. Mmm, suaraku agak masih serak. Selamat malam buat semuanya, teman-teman yang udah hadir. Jadi teman-teman new member berarti nih ya, hari malam ini kita akan ada induction class. Harapannya untuk teman-teman yang baru bergabung supaya bisa mendapatkan, apa ya, kayak, basic knowledge lah ya untuk ngejalanin bisnis di Jafra gitu. Hopefully dengan adanya kelas ini memudahkan untuk teman-teman bisa lebih ngerti, lebih paham betul gimana sih jalanin bisnis di Jafra. Nah, kita akan ada WA group ya teman-teman ya, WA group untuk new member. Jadi di situ nanti teman-teman bisa nanya apapun setelah, ikutin kelas ini gitu. Jadi kalau ada yang bingung-bingung, ditanya di sana. Jadi kalau sekarang kita lebih ke menyampaikan materi pertama, lalu nanti nanyanya di WA group ya untuk teman-teman yang new member. Dan malam kali ini aku ditemenin sama salah satu leadernya di Skina, yaitu adalah Mbak Iren. Thank you banget Halo Mbak udah semua. mau apa namanya nemenin aku untuk ikut apa ya menjelaskan ke teman-teman nih kita bagi ilmu untuk induction class malam kali ini. Dan untuk malam kali ini jadi kita akan ada 4 bagian. Nanti akan ada bagian yang akan dibawain Mbak Iren dulu pertama, lalu nanti bagian kedua dan ketiga itu aku yang bawain, nanti yang terakhir sama Mbak Iren lagi gitu. Jadi semoga bisa ada apa ya pencerahan sedikit ya buat teman-teman yang baru bergabung di Jafra. Oke, aku kasih ke Mbak Iren dulu ya teman-teman ya. Thank you. Thank you, Intan. Hai teman-teman Skina, anggota baru Skina. Senang banget ya bisa ketemu malam ini. Makasih atas waktunya. Sebelum aku bawain, lebih enak mungkin kita kenalan dulu ya. Nama aku Renita Purwito, biasanya panggilan Irain atau Iraina. Aku kakak ipar Intan. Umurku 40 tahun, aku punya 2 anak, dan aku bekerja sebagai psikolog klinis. Dan aku gabung Jafra sejak Juni 2020. Lalu di Juni itu Alhamdulillah aku langsung S3 Manager, Agustus lagi Senior Manager, dan pada akhirnya September dan di Januari sampai sekarang ini di stay di XC Manager. Kemudian hari ini seperti yang Intan tadi ngomongin, membagi hari ini menjelaskan tentang latar belakang perusahaan dan sejarah berdirinya Jafra. Oke, connection aku unstable. Sebentar, teman-teman. Oke, yang kedua nanti akan dibawakan sama Intan, dan ketiga yaitu produk Jafra, supaya teman-teman juga kenalan sama produk-produk yang Jafra, sama bisnis Jafra, bagaimana menjalankan bisnis Jafra, dan nanti akan ditutup dengan aku. Mbak, internet lo putus-putus nggak sih itunya jaringannya? Suaranya teman-teman. Suara Mbak Iren putus-putus nggak kalau di teman-teman? Kalau di aku rada rada potong-potong gitu. Nah, tadi lo sempat keluar ya Mbak? Iya, sorry ya. Sip. Oke, Berarti udah bagus belum sekarang? udah bagus. Sip, tunggu sebentar, gue tutup pintu dulu. Maaf teman-teman semuanya, apa namanya, ada kendala connection. Aku mau sharing lagi ya materinya ya, sebentar. Share screen, share sound, share. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat. Oke, kita mulai ya. Tadi kan kita udah kenalan. Sekarang aku pengen ngejelasin tentang Jafra, dan kita kenalan nih sekarang sama perusahaannya Jafra.
Perusahaan Jafra itu adalah perusahaan direct sales yang didirikan pada tahun 1956 di California, Amerika Serikat. Nah, pendiri Jafra itu adalah Jan and Frank Day. Makanya namanya Jafra karena singkatan dari suami istri ini mereka berdua, Jan and Frank. Kenapa sih Jan ini, terutama istrinya ya, benar-benar pengen ngediriin perusahaan kosmetik gitu, karena ternyata dulu waktu dia pengen melamar bekerja di salah satu perusahaan kosmetik di Amerika, dia itu ditolak sama perusahaan itu cuman karena alasannya she's not sophisticated enough untuk menjual make up. Nah, yang kerennya lagi, Jen ini merupakan seseorang yang nggak pernah menyerah gitu loh. Jadi ketika ditolak tuh dia bukannya baper yang kayak, "Ih, ya udah deh aku nggak sophisticated enough," gitu. Malah dia kayak, berusaha untuk mendirikan sebuah perusahaan, kosmetik yang memang bisa dipakai untuk semua orang. Jadi nggak perlu yang sophisticated aja yang bisa pakai make up, tapi semua orang. Sehingga berdirilah Jafra ini gitu ya. Jadi tujuannya bagus banget untuk bisa membuat kita tuh makanya kan, dibilangnya freedom to be you. Jadi siapapun diri kita itu pasti diterima di Jafra. Karena Jafra berkomitmen untuk mentransformasi jutaan konsultannya di seluruh dunia. Karena pada saat itu Jen juga merasa, gue harus mentransformasi diri gue nih gitu, karena gue nggak mau di-reject-reject terus, makanya gue akan mendirikan si perusahaan ini untuk semua wanita-wanita di luar sana. Lalu ekspansi ke Indonesia tahun 2012 berkantor di Menara Duta, Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, aku mau cerita juga nih the truth about Royal Jelly. Kenapa sih Jafra nih kayak memaksimalkan banget ya keuntungan Royal Jelly? Karena Royal Jelly itu merupakan salah satu rahasia kecantikan dari zaman dulu banget, dari zaman Cleopatra. Nah, Royal Jelly itu adalah makanan ratu lebah, sehingga nutrisinya itu luar biasa, yang membuat ratu lebah itu bisa hidup 40 kali lebih panjang usianya daripada lebah biasa. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, Royal Jelly itu untuk binatang aja bagus gitu ya. Maksudnya dari segi nutrisinya tuh benar-benar nomor satu. Karena urutannya itu nomor satu Royal Jelly, nomor dua propolis, nomor tiga bee pollen, dan nomor empat itu madu. Sehingga Royal Jelly itu dari segi kandungan masih menempati urutan yang pertama nih dari empat ini. Karena empat-empatnya itu kan bagus ya. Kita juga suka kasih anak-anak kita tuh madu ya dari kecil. Dan Jafra itu melipat gandakan kemampuan Royal Jelly ini dengan teknologi RGX. Nah, kalau teman-teman baru dengar yang namanya teknologi RGX tuh apa sih? Aku juga pertama kali join tuh belum tahu gitu ya, RGX tuh apa sih gitu. Nah, teknologi RGX itu memadukan kekuatan alam dan ilmu pengetahuan. Jadi ada tiga faktor atau tiga hal yang memang nempel banget nih sama teknologi RGX, yaitu power, potensi, sama presisi. Nah, power itu fungsinya dia untuk melipat gandakan dan memaksimalkan fungsi Royal Jelly. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, fungsi Royal Jelly sendiri aja tanpa dilipat gandakan itu udah super power banget gitu loh. Udah keren banget ya. Nah, ini sama Jafra itu dengan teknologi RGX-nya itu dilipat gandakan. Jadi berkali-kali lebih bagus daripada Royal Jelly yang belum diolah sama RGX. Kemudian ada juga yang namanya potensi. Nah, ini poten ini menjaga fungsi Royal Jelly agar tetap stabil walau dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau bahan-bahan alami seperti Royal Jelly itu kan pasti ada apa ya, out of date-nya gitu ya. Jadi dengan teknologi RGX ini, si Royal Jelly fungsinya itu bisa bertahan lebih lama daripada seharusnya. Jadi walaupun di dalam make up-nya itu atau di dalam skincare-nya itu ada Royal Jelly, walaupun dalam 1 tahun gitu ya. Nah itu sebetulnya fungsinya itu tetap stabil gitu. Nah, terus udah gitu yang ketiga adalah presisi. Nah, presisi itu mengatasi masalah kulit secara tepat sasaran. Jadi teknologi RGX ini enggak yang kayak all in one gitu ya, maksudnya kayak satu serum tuh bisa untuk semuanya gitu. Jadi cara kerjanya Jafra ini lebih ke menggolong-golongkan permasalahan kulit.
Nanti mungkin akan dijelaskan ya sama Intan lebih detail lagi tentang fungsi-fungsi dari semua produk yang ada di Jafra. Oke, terus kalau teman-teman pengen tahu pabrik Jafra tuh kayak apa sih? Nah, bisa dilihat juga ya videonya, cuman kan karena aku sambil ngomong jadinya aku nggak pakai suara. Nah, ini adalah pabrik Jafra yang berlokasi di Meksiko. Alhamdulillah sudah bersertifikat halal Ivanka dan MUI sampai dengan ke proses pembuatannya. Jadi karena Jafra itu punya pabrik sendiri, dia kan artinya dia tidak menggabungkan dengan merek-merek lain ya. Nah, ketika MUI itu mengetes kehalalannya gitu ya, bukan hanya produknya saja yang halal, tetapi proses pembuatannya juga halal. Menjaga kualitas produk dengan penelitian ke kulit manusia langsung sehingga tidak diuji cobakan ke hewan. Jadi no animal cruelty. Nah, itu yang bisa aku ceritakan dari pabrik Jafra. Sekarang aku pengen ceritain lagi nih tentang legalitas Jafra, karena kan kalau misalnya kita mau pakai produknya, berbisnis gitu ya, apalagi menjadikan Jafra ini salah satu pendapatan kita secara rutin gitu ya, kita pengen tahu dong bisnis kayak apa sih, apakah legal gitu ya Jafra ada di sini gitu. Nah, Jafra terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung atau APLI. Teman-teman bisa lihat di websitenya APLI, ada di situ terdaftar dengan data-datanya Jafra ya di situ. Kemudian dinaungi oleh perusahaan direct selling terbesar nomor 4 menurut tahun 2020 ya, karena 2021 itu belum ada datanya, di seluruh dunia bernama Forward. Di websitenya Forward juga udah ada Jafra di situ. Kemudian seluruh produk Jafra yang beredar di Indonesia sudah bersertifikat BPOM dan halal MUI. Nilainya grade A atau yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman cari produk-produk Jafra di websitenya MUI atau BPOM, itu ada semuanya produk sertifikatnya nomor berapa gitu ya. Nah, ini dihalalin semuanya dan ada stiker halal MUI itu mulai 4 Mei 2020 ya tahun kemarin. Nah, itulah yang aku bisa ceritakan tentang perkenalan kita dengan pabriknya Jafra. Sekarang aku serahkan ke Intan untuk menceritakan produk-produk Jafra satu persatu. Silakan Intan. Oke, thank you Mbak. Thank you Mbak. Ya. Aku lanjut ya teman-teman. Jadi kita bahas tentang si produknya Jafra satu persatu. Next-nya. Jadi di Jafra itu teman-teman ada 4 bagian ya, istilahnya kayak 4 line of products dari Jafra. Jadi yang pertama mungkin teman-teman udah tahu skincare, pastinya udah paling apa ya, paling yang di best seller lah istilahnya bisa dibilang tuh skincare-nya. Tapi padahal ada 3 line of products lainnya yang sebenarnya produknya sangat-sangat berkualitas dan aku tuh baru tahu setelah aku join Jafra gitu. Jadi yang kedua adalah color, satu tuh make up kosmetik ya teman-teman. Terus yang ketiga itu toiletries dan yang keempat fragrance atau parfum gitu. Jadi jadi kalau kita akan bahas satu persatu, mungkin nanti akan lebih ada sesinya sendiri. Biasanya kita akan ada yang namanya bedah produk. Nah sekarang aku lebih ke jelasin tentang si skincare-nya aja kali ya gitu. Jadi untuk skincare-nya yang pertama itu adalah Jafra Royal Boost. Di situ teman-teman lihat ada 2, yellow boost sama white boost. Nah ini bedanya apa dan nanti aku jelasin. Tapi intinya kalau boost series ini adalah diperuntukkan untuk teman-teman yang fokusnya tuh masih untuk perlindungan dan perawatan kulit dan dia usianya tuh masih remaja, bisa dipakai dari remaja dan belum terlalu memiliki banyak permasalahan kulit yang mau ditanganin gitu. Jadi lebih ke perlindungan dan perawatan aja. Nah, terus pastinya untuk meminimalisir tanda-tanda penuaan dini. Kalau untuk tadi perbedaannya yellow dan white itu apa sih Kak? Nah, kalau yang yellow itu adalah untuk kulit yang normal, berminyak dan kombinasi. Gitu. Kalau untuk yang white itu untuk kulit yang sensitif dan kering gitu. Jadi teman-teman kalau white boost ini biasanya tuh orang-orang yang baru peralihan dari krim racik gitu yang masih sangat sensitif kulitnya untuk menerima skincare, biasanya kita akan arahinnya ke si white boost ini.
Sorry, kayak gitu. Kalau misalkan White Boost itu benar-benar sifatnya tuh kayak simple skincare banget. Jadi benar-benar cuma dari cleanser, terus moisturizer, terus sunscreen. Itu karena emang tuh 3 yang basic skincare yang wajib nggak boleh dilewatin teman-teman. Jadi cleanser atau pencuci muka ya, terus moisturizer, lalu sunscreen itu tuh sebenarnya kalau teman-teman baca di artikel manapun yang wajib dan nggak boleh dilewatin tuh 3 itu. Dan plus ada satunya lagi adalah untuk perawatan mingguannya yaitu berupa masker gitu. Kalau misalkan yang Yellow Boost maskernya clay mask, jadi untuk emang menyerap minyak yang berlebih dalam kulit itu perlu banget namanya clay mask. Udah gitu kalau yang si White Boost karena dia untuk kulit kering dan sensitif itu sifatnya tuh kayak gel mask yang benar-benar soothing gitu sifatnya untuk si White Boost. Nah, jadi itu ya untuk rangkaian si Boost series. Yang kedua adalah seri Revitalize. Seri Revitalize ini udah sifatnya tuh benar-benar untuk meminimalisir permasalahan kulit. Begitu fokusnya untuk anti aging dan sebenarnya bisa dipakai dari yang 28 ke atas itu udah oke banget pakai Revitalize. Sebenarnya kalau misalkan Revitalize ini kalau untuk kayak benar-benar teman-teman yang udah kayak aku pengen ada permasalahan kulit contoh dark spot misalkan. Nah, teman-teman udah butuh yang namanya serum, gak cukup yang namanya pakai si basic skincare tadi yang cleanser, moisturizer dan sunscreen. Kalian butuh yang namanya di tengah-tengahnya tuh setelah cleanser sebelum moisturizer kalian butuh yang namanya serum gitu. Nah, serum ini ada di Revitalize, ada 3 pilihan. A, C, dan E teman-teman. Jadi A itu untuk tanda kulit yang berpori-pori besar, terus misalkan ada udah keluar fine lines, pokoknya tekstur ya untuk permasalahan seperti itu. Kalau yang untuk C itu untuk yang dark spot, untuk yang punya bekas jerawat yang menghitam gitu-gitu tuh pakai yang si C. Nah, kalau E ini untuk kulit yang dehidrasi. Nah, teman-teman kulit dehidrasi itu sebenarnya beda sama kulit kering ya. Jadi kulit dehidrasi itu kayak kita kulitnya tuh kurang kadar air. Sedangkan kalau kering itu kan sebenarnya tipe kulit. Kalau dehidrasi itu adalah kondisi kulit yang bisa ditanganin gitu. Jadi itu ada serum-serumnya, ada pilihannya. Teman-teman tinggal pakai atau kasih ke customer kalian sesuai dengan keluhan kulitnya masing-masing. Terus kalau di Revitalize ini juga pastinya ada tadi si basic skincare yang tadi ya cleanser, moisturizer dan sunscreen. Lalu juga ada eye cream. Nah, eye cream kan untuk yang udah memiliki apa ya keluhan kerutan di pada mata gitu. Jadi udah butuh yang namanya eye cream. Terus ada juga yang namanya volcanic mask gitu. Volcanic mask ini tuh oke banget. Aku rekomendasi dari aku yang benar-benar aku kayak suka banget maskernya di Jafra itu ini si volcanic mask ini karena dia tuh two in one. Selain masker dia juga sebagai exfoliator. Kita tuh butuh banget yang namanya eksfoliasi kulit karena kita kan pakai make up, terus kita keluar rumah kotor, even pakai sunscreen itu kan apa namanya kita istilahnya put something on our face gitu yang harus benar-benar kita sering melakukan eksfoliasi atau mengangkat sel-sel kulit mati atau kotoran yang masuk ke pori-pori gitu. Jadi perlu banget kalian tuh cobain yang namanya si volcanic mask ini. Gitu. Jadi dia selain masker juga bisa mengangkat sel kulit mati. Terus yang keempat itu adalah seri Luna. Seri Luna ini juga intinya bisa digunakan dari 28 tahun atau 30 tahun ke atas yang fokusnya adalah untuk mencerahkan kulit. Lagi-lagi aku bilang mau ngasih tahu ke teman-teman bukan memutihkan atau kayak bikin kulit jadi putih yang berubah. Istilahnya kayak menjanjikan jadi putih gitu enggak, tapi kita mencerahkan kulit, sudah gitu dia tuh sifatnya meminimalisir apa ya hyperpigmentation. Kalau teman-teman punya perbedaan warna kulit biasanya kayak patchy apa ya beda-beda gitu. Di sini bagian sini rada lebih merah, terus di sini lebih gelap misalkan gitu-gitu tuh bisa pakainya Luna. Terus kalau teman-teman mau pakai Luna untuk menghilangkan dark spot juga bisa gitu. Jadi intinya Luna ini fokusnya untuk meratakan warna kulit, mencerahkan warna kulit gitu ya teman-teman ya. Terus dia tuh rangkaiannya lengkap juga mulai dari cleanser, ada serumnya, moisturizer, sunscreen dan dia ada yang namanya clay mask untuk brightening clay mask gitu. Terus yang terakhir adalah seri Defy. Seri Defy ini untuk ibu-ibu kita nih gitu yang 45 tahun ke atas yang dia tuh fokusnya adalah memperbaiki permasalahan kulit yang signifikan atau tanda-tanda penuaan yang sudah timbul gitu. Jadi yang emang udah ada tanda penuaan seperti
spot atau kulit yang apa benar-benar dark spotnya udah banyak di muka, pokoknya udah muncul tuh tanda-tanda penuaan, pakainya Defy gitu. Secara umur juga gitu ya, 45 tahun ke atas memang karena umur pasti karena usia pastinya sudah akan ada perubahan tuh di kondisi kulit manusia gitu. Jadi kita arahin ke Defy. Di Defy juga lengkap mulai dari pencuci muka itu pakai kapas ya teman-teman. Kalau suka ada yang banyak yang nanya ke aku, kalau Defy itu pakai kapas atau air Kak? Pakai kapas pakainya. Terus ada serum juga, ada eye cream juga, terus ada moisturizer, ada sunscreen gitu. Ini dari Defy. Oke, jadi tadi itu dari seri-seri apa namanya seri-serinya skincare Jafra ya teman-teman. Terus selanjutnya ini adalah ini apa Mbak? Punten. Dan ini sebenarnya untuk teman-teman yang kalau tadi kan emang cuman kayak rangkuman aja ya. Ya, Jadi aku mau kasih lihat ini ada di Skina Database. Bisa dilihat di sini database-nya ada di ini. Kalau teman-teman belum masuk ya, ada di Telegram. oke. Nah, di situ ada salah satunya link to Jafra Products gitu. Ya, ini tapi nggak bisa kelihatan ya. New share. Ini Bentar ya maksudnya ada di teman-teman ya. database ya, Mbak? Bentar. Nah, ini kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini nih yang tadi Intan jelasin semuanya tuh. Revitalize, Luna, Boost gitu ya. Nah, udah gitu fungsinya buat apa, bahan dan kandungannya tuh apaan aja, Cara fungsinya buat pakainya apa ada di gimana? sini. Tuh udah ada. Yes, betul. Itu cuman kayak itu aja sih. Iya, nah berarti waktu Um, itu kita juga pernah ada kelas, tenang aja nanti pasti akan ada kelas dari manajemen atau dari Skina tim mm-mm. juga akan ada untuk kayak apa ya, kayak paparan program, paparan tentang produk-produk Jafra kalau teman-teman bingung. Terus di database itu teman-teman bisa pelajarin juga tuh. Di situ kan kalau di Telegram walaupun teman-teman baru join bisa ngelihat sampai atas-atas media, kalian benar-benar scroll-scroll ke atas aja untuk lihat-lihat si produknya. Tapi nanti kalau di WA group juga yang new member aku akan jelasin sih tentang produk lebih detail besok. Oke. Lalu kita juga ada YouTube untuk di Iya. Skina kalau misalkan teman-teman belum punya linknya nanti ada di database juga teman-teman bisa lihat di situ. Kalian bisa lihat untuk kayak kelas-kelas yang udah pernah kita ikutin terus kalian nggak sempet ikut, nah kalian bisa buka di YouTube-nya ya. Oke. Oke, itu tadi tentang sekilas tentang produk. Yang ketiga adalah tentang how to run the business di Jafra gitu. Kita pertama aku mau jelasin tentang opportunity atau jadi once teman-teman nih sekarang udah join di Jafra, kalian sudah membeli starter kit dan sudah masuk ke tim kita di sini, kalian tuh bebas memilih sebenarnya gitu, mau dibawa kemana sih si member tersebut gitu. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya, itu sebenarnya nggak ada perbedaan dalam hal kalian harus milih di awal terus nggak bisa berubah, enggak. Ini tuh sebenarnya cuman istilah aja ya teman-teman. Ada yang namanya user, seller, dan builder. User tuh apa sih gitu. Jadi user tuh adalah kita tuh membeli starter kit join si membershipnya Jafra ini hanya untuk pemakaian pribadi. Jadi kalian nggak mau, aku nggak mau berbisnis, Kak, kayaknya aku cuman mau beli buat diri sendiri. Terus aku ya udah gitu pakai pribadi aja. Dapat diskon nggak Kak? Dapat tetap gitu. Jadi once memang kita udah beli starter kit, kita tuh eligible untuk mendapatkan diskon member gitu. Jadi sebesar 30-35% untuk pemakaian pribadi. Jadi kalau 30-35% tuh bedanya kenapa? Kok bisa ada bedanya? 30% tuh kalau untuk all member tuh 30%. Tapi kalau 35% itu jika teman-teman belanja pada bulan ini, misalkan kalian belanja sampai 300 PVP, lalu bulan depannya kalian akan bisa mendapatkan diskonnya 35% gitu. Nanti kita bahas tentang PVP. Lalu yang selanjutnya yang seller ini adalah kita selain menggunakan untuk pribadi, kita kayak mikir kayak lumayan ya 30-35%. Contoh Rojali aja 935.000, kita beli pakai harga member 30% lebih murah, berarti sekitar berapa tuh? 650-an ribu ya. Gitu. Jadi kita kayak ada sisanya 208 ada profitnya tuh 280.000. Lumayan banget kan? Jadi kayak kalian jualan produknya ke teman-teman kalian deh gitu. Contoh kalian iseng-iseng kayak aku nih pertama kali join Jafra, aku iseng aja cerita di IG story.
aku lagi pakai si serum Royal Jelly gitu, bagus hasilnya bla 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 bla, cocok di aku. Terus orang tiba-tiba nge-DM gitu kayak apa sih ini Tan, coba kalau mau beli di mana. Nah itu kita bisa kasihin tuh pada saat kita di IG story, kalau beli bisa di gue gitu, karena gue sekarang membernya dan produk Jafra hanya bisa dijual oleh member gitu. Jadi jangan pernah beli di e-commerce atau di manapun, karena nggak ada di toko, nggak ada di manapun, kalian cuma bisa beli via member, via kita yang membernya gitu. Jadi teman-teman aku nitip, terus sisanya aku cuannya dapat profit dari perbedaan harga katalog dengan harga member. Which is lumayan banget. Di bulan pertama aku bisa dapat keuntungan langsung sekitar 4,5-5 juta pada saat itu gitu. Jadi teman-teman coba deh iseng-iseng, mulai nih teman-teman yang baru join sekarang, mulai iseng-iseng masukin ke IG story kalian atau di WA ngejapri teman-teman kalian yang kayak lo lagi pakai skincare apa? Coba deh pakai skincare-nya. Gue lagi pakai Jafra gitu, yang kayak gitu-gitu bisa dicoba. Nanti itu istilahnya teman-teman sudah menjadi seller. Nah, yang terakhir builder. Builder tuh kayak aku dan Bayran sekarang. Itu kita membuild tim, kita ngebangun tim di Jafra. Dalam artian kita, jika ada teman-teman yang ex-customer aku nih, misalkan contoh dia habis beli Jafra cocok, terus udah gitu dia bilang, kan gue pengen jadi join member juga, gimana caranya? Nah, kalau kita mendaftarkan tim, atau mendaftarkan orang untuk menjadi member Jafra, itu namanya kita udah menjadi builder, teman-teman udah menjadi builder Jafra, di mana di sini tuh ada karir title-nya dan nantinya tuh ada compensation plan-nya, di mana nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan gaji dari Jafra tuh setiap tanggal 7. Jadi kita tuh gajian di Jafra juga setiap bulannya. Nah, itu range-nya nanti kita lihat ya selanjutnya pas kita bahas tentang si karir title-nya. Gitu. Nah, tadi kan aku ngomong PVP, 300 PVP. Apa sih, Kak, PVP? Jadi PVP itu adalah personal value point, di mana tuh setiap produk itu tuh ada nilai PVP-nya. Contoh kayak ini Royal Jelly, PVP-nya itu 57. Terus misalkan kalian beli si Royal Jelly 1, berarti kalian akan mendapatkan 57 PVP. Nah, PVP ini akan kalian kumpulin selama 1 bulan dan nanti akan direset setiap bulannya gitu. Jadi PVP itu ya, setiap produk memiliki poin di Jafra gitu. Dan setiap poinnya tuh kalian bisa lihat di website aja nih. Jadi setiap produk tuh, contoh ada Luna berapa Matmas. Nah, ini tuh adalah PVP. Nanti kalau kalian belanja ke website, kalian akan lihat kok si PVP itu di setiap di bawahnya si produk tuh ada. Lalu kalau GVP itu apa? GVP itu adalah group value point. Itu adalah akumulasi dari poin-poin downline kita. Jadi contoh tadi kalau misalkan teman-teman punya satu tim, si Ani misalkan gitu. Jadi si Ani itu belanja Royal Jelly juga 57. Terus teman-teman juga lagi belanja Royal 57. Nah, poin Ani dan kalian itu ditambahin itu sama dengan GVP gitu. Oh ya, ini udah ada gambarnya nih sama Mbak Iren, udah dijelasin gambar apa namanya Ini untuk contohnya. apa namanya contohnya, misalnya si Rachel nih upline-nya ya kan, dia temennya nih si Monica ini daftar juga di bawahnya Rachel ya kan, jadinya si Rachel itu jadi upline, atau kalau di Jafra tuh istilahnya mama upline. Nah, kalau Monica ini jadi downline atau si anak gitu ya. Kalau misalnya si Rachel ini belanja 100 PVP dan Monica belanja 100 PVP, maka GVP-nya Rachel itu 200 karena digabungin antara PVP Rachel sama PVP Monica gitu Ya, sih. ya sampai sini Mudah-mudahan untuk ngejelasin PVP dan GVP ya, bedanya apa teman-teman. Gitu. Terus itu ya udah ya, itu ya, cuma jadi info aja. kalau teman-teman belanja juga bisa selain di Jafra, bisa ke kantor Jafra di Kuningan ya teman-teman. Jadi bisa langsung kalian bawa tuh barang, nggak mesti nungguin dikirimin kurir. Ya. Nah, terus berkarir di Jafra itu apa aja sih keuntungannya? Pertama, pastinya mendapatkan komisi bulanan. Jadi kalau aku komisi bulanan terkecilku tuh 800.000. Bayaran nggak nyampe ratusan ribu ya Mbak ya? Bisa langsung 1 juta tuh kalau bayaran. Enggak, 600. Oh, sempat juga. Yang Ya, pokoknya SC3. ya, aku juga SC3 pas bulan pertama itu 800.000. Terus pas manajer aku naik ke 9,6 juta. Terus naik ke 28 juta, terus naik ke 60-an, terus langsung di bulan keempat aku mendapatkan 3 digitku pertama dari Jafra. Jadi bisa dibilang
bisnisnya sangat menjanjikan teman-teman. Aku waktu itu pas join Jafra tuh karena ngelihat upline-ku komisinya tuh 40-50 jutaan. Aku tuh ngeliatin dia 7 bulan, selama 7 bulan 50 juta. Oh my God gitu kan, kayak aku langsung dong panas. Oke, gue harus join juga, penasaran bisa gak sih gue. Ternyata dalam 4 bulan waktu itu aku naik ke silver, dapat belum aku komisi ke bulan keempat atau kelima ya, pokoknya dapat 3 digit pertamaku. Waktu itu aku kayak baru sadar, padahal pada saat itu aku nggak pernah mentargetkan segitu gitu. Jadi ya udah ikutin aja, jalanin, fokusin, ikutin trainingnya, terus aku ya udah fokus jalaninnya. Kita mendapatkan komisi bulanan sampai segitu bisa gitu, dan itu bisa dibilang kayak unlimited. Aku nggak ada apa-apa dibandingin upline-uplineku istilahnya gitu kan ya, Rizka sekarang atau Mbak Mega, itu mah udah benar-benar kayak apa ya, 3 digit gendut gitu teman-teman. Nah itu tuh bisa banget gitu. Yang kedua adalah banyak kualifikasi yang dapat diikuti dan memenangkan banyak hadiah tanpa diundi. Contoh kayak tahun lalu aku Mbak Iren tuh dapat PCX dari, atau tuh motor PCX harga sekitar 30 jutaan dari Jafra. Jadi kualifikasi tuh banyak banget dan setiap tahun tuh beda-beda gitu. Jadi aku masuk ke Jafra pada tahun lalu itu ikutin kualifikasi motor. Terus tahun ini kita ada kualifikasi ke Jepang, lalu nanti mungkin akan ada kualifikasinya apalagi nih setelah Juni ke belakang pasti akan ada kualifikasi baru lagi, terus ada kualifikasi JCC, ada kualifikasi apa ya, sekarang tuh Ad Collectible Challenge, banyak banget teman-teman. Jadi aku sih benar-benar apa namanya, saran untuk teman-teman setiap ada kualifikasi kejar dari yang kecil dulu, dari yang mudah dulu, nanti lama-lama terbiasa untuk ngikutin kualifikasi yang makin sulit gitu. Yang ketiga ada yang namanya OTKA. Bonus OTKA itu adalah kalau kita bisa mempertahankan title di Jafra. Contoh kalau aku waktu itu mempertahankan title manager 3 kali ya. Kalau pas zaman aku tuh 3 kali itu 1,5 juta. Kalau sekarang kita bisa mempertahankan title manager 4 kali itu 2 juta bonus OTKA-nya. Terus deh gitu pas senior manager lupa deh berapa sih Mbak, 4,5 ya? 4. 4. Terus udah gitu pas lagi eksekutif manager 8 juta ya. Tapi yang sekarang gue lupa deh, kalau Iya, nggak salah yang sekarang sekarang tuh naik 10 soalnya juta ya. teman-teman, ada kenaikan lebih gede, kalau nggak salah sih kayak 5 juta sama 10 juta gitu kalau nggak salah. 5 juta, 5 juta 10 sama juta. 10 juta kalau nggak salah. Pokoknya lebih besar daripada yang zaman aku. Terus deh gitu, tapi yang silver up tuh nggak berubah. Pas silver tuh aku dapat 30 juta pas aku mempertahankan title. Ini bonus di luar itu ya, di luar komisi bulanan. Terus ada bonus gold 60 juta, dan aku pas platinum terakhir bulan Desember aku cair 90 juta untuk dari bonus OTKA gitu. Jadi itu di luar komisi bulanan tapi ditransfernya barengan. Jadi setiap tanggal 7 itu kita gajian Jafra gitu. Jadi benar-benar real banget itu masuk ke rekening langsung setiap tanggal 7, nggak pernah telat. Bahkan kalau tanggal 7-nya satu maju Pagi-pagi. gitu. Maju kan gajiannya kita. Gitu. Terus yang keempat adalah belajar membangun tim dan menjadi leader. Di sini benar-benar kayak kalau teman-teman yang pengen mencoba yang punya bisnis sendiri, menurutku ini bisnis yang sangat tepat. Kenapa? Karena satu, modalnya kecil, dari starter kit aja kan sebenarnya 299, 599 dan 1,5 juta. Aku beli 1,5 juta waktu itu bayaran yang 600.000. Mbak Mega yang Grand Ambassador yang gaji udah 600-an juta setiap bulan. Itu tuh mulai dari 299.000. Itu udah berapa kali lipat teman-teman untuk ngejalanin bisnis ini tuh apa ya, kayak punya bisnis sendiri. Teman-teman yang ngejalanin, kalian yang ngasih target, kalian yang nentuin mau secepat apa nih bisnis berjalan, mau sebesar apa nantinya, mau kalian malas-malesan, mau kalian mengebut, itu benar-benar terserah kalian. Aku nggak akan pernah maksa, upline kalian nggak akan pernah maksa, manajemen nggak akan pernah maksa, tapi benar-benar actionnya tuh tergantung kita gitu. Jadi kita benar-benar jadi seorang leader yang apa ya, tiba-tiba jreng punya tim misalkan gitu, kalian tiba-tiba ya harus jadi apa ya, leadership skill kalian pasti benar-benar jadi terasah di sini. Terus yang terakhir adalah membantu orang lain dalam tim untuk mewujudkan mimpi. Jadi di sini aku ngapain capek-capek istilahnya malam-malam sama Mbak Iren, terus bikin Zoom meeting gitu, ngadain apa buat aku, untungnya nggak ada. Cuman kita pengen di sini tuh kita pengen sukses bareng-bareng kan, makanya kita tuh menjadi leader yang pengen yang jadi leader amanah yang bisa membawa teman-temannya tuh yang sukses bersama gitu. Jadi bukan kita sendiri, ya udah aku enak-enakan gitu ongkang-ongkang kaki aja, nggak mau gitu. Kita di sini tuh pengennya
ya kita ajarin sampai ngerti nih tim kita kayak bimbing mereka sampai mereka kalau lagi ada kesulitan kita bantu. Pokoknya kerja bersama nih di Jafra ini gitu. Jadi kita bareng-bareng bisa sukses sama-sama gitu. Dari Mary ada teman, oh ya. Oke. Nah ini jenjang karir di Jafra. Nah kalau teman-teman tadi aku bilang kalau jadi builder ada title yang bisa dinaikin. Ini titlenya dari awal tuh dari bawah nih teman-teman lihat. Consultant Club itu dimulai dari Star Consultant, Double Star Consultant, dan Triple Star Consultant. Nah kalau di Consultant Club aku contoh kayak 1 bulan naik langsung triple star consultant, bayaran juga dan 1 bulan kita join langsung naik ke triple star consultant. Pada saat itu aku gajinya sekitar 800 ribuan, bayaran segituan juga. Ada juga yang 1 jutaan, anakku tuh juga ada yang langsung 1 jutaan di triple star consultant gitu. Jadi kalau upline-ku Rizka mau mulai dari 200 ribuan dulu gitu kan, itu juga bisa beda-beda ya teman-teman memulainya tuh. Terus manager club itu adalah klub selanjutnya, title selanjutnya setelah triple star consultant itu ada manager, senior manager, dan executive manager. Nah kalau manager ini juga 1 bulan langsung manager ada nggak? Ada banget gitu. Jadi salah satu leaderku Pidut di sini kalau teman-teman ada tim Glow itu tuh dalam 1 bulan langsung naik jadi manager. Dengan gaji dia tuh waktu langsung 4,5 jutaan, gaji terkecil tuh nggak sempat ratusan ribu tapi langsung sebulan 4,5 juta gitu juga bisa gitu. Jadi tergantung benar-benar gimana teman-teman ngebawa tim kalian di sini gitu. Jadi bisa beda-beda ya setiap orang, waktunya tuh tergantung kalian benar-benar. Terus gajinya tuh bisa dari minimal banget tuh 3,150 gitu gaji di manager club sampai dengan bisa 30 jutaan bener. Aku di executive manager sekitar 28 jutaan. Terus executive club yang selanjutnya adalah silver, gold, dan platinum. Tadi aku bilang aku di saat ini di platinum. Terus deh gitu kalau misalkan range gajinya sekitar 30 sampai 150 juta. Saya sebenarnya bisa lebih sih pas di platinum itu bisa kayak lebih juga bisa gitu. Jadi ini sebenarnya range kasar aja ya teman-teman. Terus yang next-nya adalah Ambassador Club. Di sini ada Ambassador, Grand Ambassador, Royal Ambassador, National Ambassador, dan Global Ambassador. Dan saat ini di Indonesia ada di Grand Ambassador tuh kita di under jaringan Bamega. Saat ini di Solid namanya, itu dia di Grand Ambassador. Nah kalau Ambassador aja itu tuh minimal banget gaji yang dia terima sekitar 200 juta setiap bulan. And up, bisa unlimited dari sini tuh udah kayak ya tergantung berapa poin grup seluruh jaringannya dia aja gitu ya gitu. Cuman intinya seperti itu. Nah, aku mau ngasih tahu di sini teman-teman bahwa di Jafra tuh bisnisnya sangat adil. Dia bisnis halal, bisnis yang MLM yang bukan yang namanya apa namanya money game. Karena di sini tuh semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk maju. Karena contoh aku dan Rizka di Platinum, aku bisa waktu itu dia upline aku yang 7 bulan lebih lama joinnya, cuman aku bisa nyamain title-nya dia. Bahkan anaknya Rizka yang Ane sekarang di Ambassador bisa melewatin upline-nya gitu, di title-nya tuh bisa lewatin upline-nya, jadi sekarang dia lebih tinggi daripada Rizka tuh bisa gitu. Jadi di Jafra nggak menutup kemungkinan yang join lebih lama bisa mendahului atau menyamakan yang join lebih yang lebih lama joinnya bisa yang baru join bisa banget ngelampauin yang lebih lama join gitu. Terus yang downline bisa banget ngelewatin upline gitu. Jadi benar-benar sistem bola matahari itu memungkinkan untuk seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi nggak terlalu yang namanya tuh piramid gitu. Jadi selalu yang upline nggak mungkin lebih bawah daripada downline, enggak. Kalau di Jafra tuh semua mungkin punya kesempatan yang sama. Even teman-teman di sini yang baru join pun mungkin bisa ngelampain aku, Mbak Iren tuh bisa gitu teman-teman. Nah, terus gimana sih cara naik title? Jadi kita ada kualifikasi pastinya ya. Nggak mungkin yang namanya di kantor manapun pasti juga kan ada ya kualifikasi untuk kita bisa naik title. Nah di Jafra juga ada kualifikasi. Tapi di sini bukan menjadi kayak keharusan dalam artian kayak harus tutup poin, harus setiap bulan belanja sekian. Enggak. Kalau enggak belanja sekian ya nggak apa-apa, nggak ada penalti, nggak ada keharusan. Tapi jika kalian ingin aim high, ingin aku pengen naik title, oke, berarti kalian harus ngeliat ini si kualifikasi ini. Untuk naik SC1, teman-teman tuh butuh yang namanya 1 kaki aktif atau kalian ngerekrut 1 orang yang belanja minimal 100 PVP.
Gitu. Terus PVP kita juga wajib 100 minimal. Dan GVP-nya minimal 500. Itu bisa naik ke SC1 langsung. Terus kalau SC2 kalian butuh 2 kaki aktif. Jadi yang 2 orang yang belanja minimal 200 PVP. Lalu PVP kalian itu minimal 100 dan GVP-nya 750. Gitu. Terus SC3 itu minimal kaki aktifnya 3. Terus di situ PVP kaliannya butuh 100 dan GVP-nya 1500. Gitu. Ini SC1, SC2, SC3 jadi consultant club. Nah, yang manager club yang kita hari ini bahasnya sampai manager club dulu aja ya biar nggak pusing. Jadi kalau manager club itu butuh kalian ngerekrut 5 orang. Terus dari gitu kalian PVP-nya lebih tinggi nih dibandingin yang consultant club. Kalian butuh 200 PVP dan GVP-nya 3000. Nah, tadi misalkan ada pertanyaan nih, kalau nggak aktif, misalkan aku ngerekrut 2 orang nih, Kak. Satu 100, contoh satu 200, yang satu cuma 50, itu tetap dihitung nggak jadi GVP. Tetap dihitung jadi GVP, cuman kaki aktifnya seolah-olah cuma dihitung satu, karena cuma satu yang di atas 100 PVP. Gitu. Nanti kita bahas lebih detail di WA group ya, teman-teman, untuk new member. Lalu memangnya bisa downline membalap upline? Bisa. Ini frequent asked questions ya. Terus memangnya mungkin downline punya penghasilan lebih besar dari upline? Ini mungkin sekali. Terus bukannya upline akan selalu mendapatkan keuntungan dari downline sambil ongkang-ongkang kaki tanpa mengerjakan apapun. Nah, di sini yang paling banyak orang salah kaprah gitu kadang-kadang sama MLM yang pikirnya kayak selalu dapat keuntungan dari downline terus dia diem aja tapi tetap dapat duit. Nggak berlaku ya di Jafra. Kenapa? Karena di sini tuh namanya ada sistem yang namanya branch out. Nah, teman-teman. Ini branch out. Jadi aku coba jelasin ya pakai gambar ya. Oke, jadi masih ingat ya Rachelnya mamahnya, Monikanya itu anaknya. Nah, kita itu sebenarnya diberikan kebebasan ya sama manajemen, sama upline gitu. Mau seberapa cepat sih kita lari gitu. Misalnya Rachel nih punya udah jadi manajer, artinya dia udah punya 5 kaki, GVP 3000 plus dia PVP-nya 2000. Ternyata di bulan yang sama gitu ya, si Monica ini jadi manajer juga. Bukan, di next month-nya Monica nih juga mau ngejar nih si Rachel. Nah, akhirnya dia juga tuh rekrut gila-gilaan, akhirnya dia punya 5 kaki aktif, terus GVP bisa nyampe 3000, habis itu dia PVP-nya juga pembelanjaan sendirinya juga 200. Nah, kalau Monica manajer, artinya posisinya akan sama seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ketika Monica menjadi manajer itu, semua GVP-nya Monica itu akan branch out. Ya, jadi istilahnya branch out. Bercabang gitu ya kan, keluar dari timnya si Rachel nih gitu. Jadi karena yang tadi Intan udah sebut ya, Jafra itu adil kenapa? Karena ada sistem branch out ini. Ya, kalau misalnya tanpa ada sistem branch out ini tuh agak susah untuk menyalip si upline. Makanya di sini kita akan lihat menjawab pertanyaan memangnya bisa downline membalap upline. Bisa banget dengan sistem branch out. Nah, ketika Monica jadi manajer, Rachel jadi manajer, apakah dia langsung jadi senior manager? Nah, itu ada 2 kemungkinan. Oke, ini ketutupan. Bila Monica branch out, mana tadi itu? Oke, GVP Monica dan tim tidak akan terhitung lagi ke dalam GVP-nya si Rachel ini. Ya, jadi udah bener-bener Monica tuh udah kayak punya tim sendiri, bawa anak cucu cicitnya itu langsung keluar dari timnya Rachel. Nah, tapi bila Rachel memenuhi kualifikasi GVP, sisanya 1750. Jadi si Jafra ini juga memberikan kompensasi. Yang namanya baru melahirkan manajer gitu ya, pasti kan GVP-nya kan diambil sama Monica nih ya, Monica pas keluar. Sehingga GVP-nya Rachel itu akan dikurangin sama GVP-nya Monica. Sehingga Rachel itu karena sudah melahirkan manajer, dia berhak untuk tetap titelnya itu manajer dengan GVP tidak lagi 3000 tapi 1750. Nah, kalau GVP sisanya Rachel itu 1750, artinya Rachel itu akan naik ke senior manager.
Nah, GVP 1750 ini akan berlaku untuk bulan ini di mana si Monica jadi manajer dan bulan berikutnya. Sehingga Jafra itu memiliki sistem yang menurut aku tuh lumayan kasih toleransi gitu. Jadi si Rachel ini dikasih waktu nih sama si Jafra, ayo lo rekrut orang lagi, lo bantu lebih banyak orang lagi, jadikan mereka manajer, sehingga lo nanti bisa sukses bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau ternyata anaknya Rachel ini cuma satu-satunya Monica manajer, artinya kan semua GVP-nya di bawah Monica ya kan. Dia sisa PVP aja. Nah, bila Rachel tidak memenuhi kualifikasi atau GVP sisa kurang dari 1750, maka Rachel PAT-nya itu sesuai kualifikasi saat itu. Yang tadi teman-teman kualifikasinya kalau SC1 berarti GVP-nya 500 misalnya, atau SC2 GVP-nya 7,5, SC3 1.500. Oh sorry, kalau Rachel Manager artinya ada sisa 4 anak lagi ya, ada 4 anak lagi. Nah, 4 anak itu ditambahin PVP-nya Rachel kalau misalnya nyampe ke 1.500, setelah dikurang Monica menjadi manajer, dia akan SC3 dan begitu seterusnya. Jadi pertanyaannya tadi udah kejawab ya, gimana sih memang caranya kok bisa sih nyalip-nyalip upline begitu, karena ada sistem branch out ini di Jafra. Silakan Tan diterusin. Thank you, Mbak. Ya, jadi nanti pada saat di WA group nanti aku akan ada kayak contoh-contoh kasus gitu-gitulah biar teman-teman supaya kebayang banget nih maksudnya gimana sih maksudnya tadi Mbak Iren kayak screenshot itu seperti apa dan sebagainya, nanti kita akan bahas lebih jelas di WA group. Nah, untuk ini adalah cara login dan belanja di website Jafra. Jadi di Jafra tuh ada websitenya namanya jafra.co.id. Di sini untuk kita rekrut tim, daftarin tim, jadi gitu beli produk atau belanja itu di sini nih di website ini. Jadi teman-teman, kalau kalian login, kita masuk. Terus deh gitu nanti kita masukin username, jangan lupa pakai inisial depan nama kalian ya. Misalkan aku Intan Karina Putri berarti I gitu, 327895 I gitu. Terus password kita masukin, terus kita login. Nah, udah deh habis itu nanti di sini kita bisa belanja produk-produknya Jafra, terus Belanjanya tuh bisa cari oh ya produk. kita bisa cari produk. Misalnya teman-teman udah tahu nih mau royal jelly gitu ya kan. Tinggal klik aja. Klik. Udah lo minum dulu ya Tan, nih gue jelasin dulu. Diklik royal jelly concentrate, terus maaf nih teman-teman internet. Nah, terus tinggal klik belanja sekarang. Harga di sini adalah harga katalog ya Tan? Ya betul. Dan itu ada PVP-nya juga tuh, PVP 57. Jadi ini harganya masih harga katalog, bukan harga member. Oke, kalau available online artinya bisa belanja sekarang, diklik. Terus langsung lanjutkan untuk check out, misalnya udah semuanya. Belanja. Aduh, ini lama ya. Apa-apa. Internet nih. Maaf. Batin. Oke, ini adalah bentuk keranjang belanjaan gitu ya. Nah, tadi kan di situ ada jumlah itemsnya. Nah, ini yang mau aku kasih tahu. Di situ juga bisa diklik ya skincare-nya apa. Terus udah gitu nanti yang muncul semua skincare. Kalau color yang muncul semua make up gitu ya. Nah, semua teman-teman bisa lihat di sini. Tapi kalau pengen lihat semuanya, teman-teman bisa klik kategoris di situ. Nah, ini semuanya make up, fragrance, toiletries, sama skincare. Yang bisa lihat di sini. Tinggal klik kategorinya. Gitu. Sabar. Ya elah, klik kedua. Oke, come on. Kita mau check out nih. Yes, kemudian lanjutkan untuk check out. Diperiksa dulu semua belanjaannya. Nah, biasanya kalau 200 PVP itu ada apa?
hadiah-hadiah. Gratis, oh ya, biasa ada gratis. Nah, sekarang udah ada yang dapat belum, teman-teman? Kejar itu ya, ada apa gratisannya adalah kolaborasi Jafra sama Ideco Handmade. Betul. Nah, Be My House ini 50% harganya dari harga Yes, katalog, tapi nggak tapi ada PVP. nggak ada PVP, benar. Jadi kalau teman-teman belanja di atas 1,5 juta, kalian bisa pilih nih, ada Be My House apa aja bulan ini. Ada body complex kalau nggak salah, jadi kayak harganya dari 600.000 jadi cuma 300.000. Jadi lumayan kalau nggak apa kalau kita jualan ngejar cuan kan lumayan 300.000 kan cuannya Betul. langsungnya gitu. Jadi Harga bisa Luna jadi minus tapi 500. nggak dapat PVP gitu. Mm-mm. Nah, Nah itu ini ya. baru harga apa namanya keuntungan langsung tuh dari tadi ya perbedaan selisih antara Ini harga harga katalog konsultannya, dan harga itu konsumen. keuntungan langsung. Ya, Ya. Nah, lanjut. jadi teman-teman harus lanjut di sini dulu. Jangan lupa karena nggak bisa langsung lanjut. Kecuali nomor 1 sama nomor 2 nih udah hijau. Mm-mm. Banyak banget yang nanya, ini ya new member dulu aku juga bingung, kok nggak bisa diklik sih, itu nggak bisa lanjut untuk bayar gitu. Nah, ternyata kita harus menghijaukan dulu nih Iya. metode pengiriman sama lokasi pengiriman. Oh ya, udah gitu kalau belanja di atas 1,2 juta kalian akan free ongkir, jadi nggak Hmm. bayar ongkir ya. Kalau misalkan di bawah 1,2 juta, yang Jakarta, Jawa itu 30.000, kalau yang luar Jawa itu 50.000 Yes. Oke, tadi flat. kira-kira. Tapi mau kita belanja 10 kilo juga tetap 30.000 atau 50.000, jadi benar flat, nggak by kilonya. Nah, ini Tan. Nah, kalau ini adalah yang kedua nih, ada website kedua namanya Jafra Royal World. Ini buat apa? Ini tuh di sini untuk kita tuh bisa nuker poin loh teman-teman. Jadi Jafra itu selain kita bisa apa namanya mengumpulkan PVP, kita tuh juga bisa mengumpulkan poin untuk nuker produk gratis. Dan di sini juga bisa untuk kita masuk ke ini apa namanya Jafra Academy untuk Ya. apa namanya daftar training teman-teman. Di sini tuh ada namanya daftar training namanya di ini apa? Kita lagi ini My Royal Royal Academy. Academy. Teman-teman tinggal lihat. Terus ada nih yang pertama kalau untuk anak baru untuk member baru masuknya onboarding program dulu ya. Jadi yang pertama onboarding program sudah gitu daftar gratis. Lalu Tukar poin. kalau My tukar poin Royalty di Reward. namanya My Royalty Reward. Kayak gitu nanti kalian tinggal lihat poin yang cukup untuk kita tukar produk apa itu tuh yang mana. Nah poin saat ini itu adalah poin bayaran nih, terus gitu total pendapatan poin ini total yang udah ditukar. Jangan sampai angus ya, angusnya dalam waktu 4 bulan dari tanggal pembelian. Jadi contoh kalau ada pembelanjaan di Januari, jangan sampai pas sampai Mei kalian belum tukar, bisa angus tuh poinnya. Ini Nah juga penting nih Tan. ini juga penting, aku tuh angus loh sumpah karena aku Ini tuh nggak lihat dong tahu. gue poin angus 16 coba. Anjir sayang banget. Jadi ini Asli. teman-teman adalah My Royal Beauty. Di sini tuh perawatan di kantor Jafra. Kalian bisa pakai voucher ini kalian tukar, sedikit itu dapat perawatan gratis gitu. Sayang banget nih kalau Dan misalkan itu kalau ditukar nggak mesti langsung ya Tan ya. iya betul, kalian tukar aja dulu, nanti akan berlaku. Yang penting vouchernya tuh udah ditukar dalam bentuk voucher, nanti akan berlaku sampai Desember 2021. Iya. Jadi kayak udah penting tukar aja. Kalau kalian nggak sempat pun kasih aja ke loyal customer kalian, pasti mereka senang. Siapa tahu jadi beli produknya kan kalau setelah dicobain terus suka gitu. Nah, ini ada video sebentar nih Tan, supaya teman-teman di sini juga lebih jelas ya tentang Jafra Royal Ya, jadi Academy itu kalau apa. misalkan banyak yang nanya nih kayak bedanya apa sama yang training-training yang suka ada setiap bulan. Mm-mm. Beda kalau Jafra Royal Academy itu sebenarnya dia tuh kayak kita sekolah gitu teman-teman, dikasih sama Jafra tuh ada kayak tingkatan tahapannya sesuai dengan kebutuhan yang pada saat ini gitu. Kayak contoh kalau teman-teman baru join pertama dikasihlah OBP dulu, onboarding program. Nah, ini mungkin lebih jelasnya kita lihat dulu ya di videonya. Oke, tunggu. Selamat datang di Jafra Royal Academy. Jafra Royal Academy menawarkan 4 program pelatihan berjenjang yang dapat Anda nikmati secara berkelanjutan. 1. Onboarding Program. Program pelatihan dasar selama 2 bulan untuk Anda para konsultan baru yang akan memulai bisnisnya di Jafra. 2. Star Program. Program lanjutan yang berlangsung selama 4 bulan bagi Anda para star konsultan yang telah menyelesaikan onboarding program dan ingin melanjutkan jenjang karir ke level yang lebih tinggi. 3. Leadership Program yang diperuntukkan bagi para manajer di Jafra Cosmetics Indonesia. Dan yang keempat, Jafra Executive Program
bagi Anda para leader yang telah menempati eksekutif club di Jafra Cosmetics Indonesia. Pelatihan yang ditawarkan melalui Jafra Royal Academy didesain secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan bisnis para konsultannya. Dan tidak hanya melalui pertemuan kelas saja. Kini, Jafra Royal Academy telah dilengkapi dengan e-learning yang dapat Anda akses melalui telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Seluruh program yang ditawarkan oleh Jafra Royal Academy dapat Anda ikuti secara bertahap dengan mendaftar melalui www.jafraroyalworld.co.id. Pastikan Anda sudah memiliki akun Jafra Royal World sebelumnya. Keberhasilan Anda merupakan kebanggaan bagi Jafra Cosmetics Indonesia. Anda yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihan serta meraih pencapaian melalui Jafra Royal Academy akan diapresiasi melalui penghargaan dan prosesi kelulusan dalam kegiatan High Five Seminar dan dalam kegiatan besar lainnya, yaitu Jafra Kick-Off Business Seminar dan Jafra Annual Conference. Tunggu apa lagi? Segera bergabung menjadi konsultan Jafra Cosmetics Indonesia dan ikuti Jafra Royal Academy sekarang juga. Nah, itu tadi. Jadi intinya di sini ada selain kita cari cuan, kita juga bisa nambah ilmu banyak banget gitu. Jadi yang kita bisa ikutin gitu. Jadi untuk pengembangan diri, untuk supaya kita istilahnya terasa terus untuk kemampuan-kemampuan nggak cuman berhubungan sama Jafra loh. Jadi di kelas-kelas itu tuh ada yang kayak leadership. Di leadership program kemarin aku belajar tentang financial kayak budgeting gitu-gitu teman-teman. Jadi kita diajarin gimana caranya kita untuk bisa memanage uang. Terus ada juga cara kita mau buat acara event, bisnis event gitu-gitu tuh diajarin gitu. Jadi menurutku sayang banget kalau nggak diikutin karena ini benar-benar bagus-bagus gitu untuk pengembangan kita di dalam berbisnis gitu. Jadi penunjang kita lah gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin bareng aja Mbak Irene, kita bahas yang keempat nih, yang terakhir setelah menjadi member lalu apa? Lalu apa gue? Boleh lu dulu. Ntar gue tambah-tambah. Sip. Oke. Kita bisa start dengan mencoba produknya. Seperti Intan juga pertamanya nyobain produk, aku juga pertama nyobain produk. Banyak leader-leader Skina itu bisa ngejalanin bisnisnya karena udah jatuh cinta dulu nih sama produknya. Ketika kita merasa cocok dan mencintai produknya, kita pasti akan melihat perubahan nyata nih selama pemakaian produk. Nah, ketika udah ada lihat perubahannya gitu ya, perkenalkan deh. Nah, kita bisa mengenalkan Jafra kepada lingkungan terdekat. Mungkin kalau zaman sekarang itu udah banyak ya tahu gue Jafra gitu. Iya, tetangga gue juga ikutan, sepupu gue juga ikutan gitu. Tapi teman-teman, jangan pernah underestimate personal branding. Ya, jadi mungkin tetangganya teman-teman itu kalau ngelihat sepupunya belum tentu mau beli karena personal branding-nya itu mungkin nggak sekuat teman-teman. Jadi walaupun udah banyak yang pakai Jafra, jualan Jafra gitu ya, kita tuh jangan ciut duluan deh pokoknya mentalnya tuh jangan kayak tapi kan udah banyak nih yang pakai, banyak yang ini. Kalau memang kita suka sama produknya, kita bisa banget untuk mengenalkan kayak oke ini yang aku pakai. Oh, jerawat aku tadinya ada 5 di sini, taunya 3 mengering, tinggal sisa 2 deh gitu. Siapa tahu memang personal branding-nya teman-teman itu akan lebih mengena ke target-target market yang sesuai sama teman-teman inginkan. Oh, kok malah kayak gini. Nah, habis itu ketika kita sudah memperkenalkan, kita coba terus untuk menguatkan branding personal dan produknya. Jadi seperti apa sih teman-teman pengen dilihat kayak artis-artis gitu loh. Kalau misalnya kita ngeliat artis kan si A pasti personal brandingnya beda ya sama si B gitu ya. Mereka lebih menonjolkan apa, yang satu lebih menonjolkan apa. Itu nggak cuma dimiliki sama semua artis-artis aja, tapi kita semua tuh punya personal branding. Karena kita tuh masing-masing manusia yang berkarakter. Nah, teman-teman tuh mau menampilkan karakter teman-teman tuh yang mana sih itu bisa banget ya dikenalkan ketika teman-teman itu memulai bisnis Jafra.
Lalu kita juga bisa menceritakan pengalaman selama menggunakan produk dan menjadi member Jafra. Jadi kayak misalnya teman-teman enak juga ya, ternyata aku bangun pagi sekarang WhatsApp udah banyak banget yang nawarin pelatihan nih gitu. Kemarin kalau Skina Team itu karena bulan puasa memang Intan tidak merencanakan banyak, sharing session ya, tapi sebelum-sebelumnya mulai dari tentang communication, financial planning, memasak, yoga, dan itu semuanya tuh ada gitu loh teman-teman. Jadi kita coba untuk create positive community dan itu bisa, jadi teman-teman jadikan cerita gitu untuk bisa diposting di sosial media. Nah, ini pasti banyak juga pertanyaannya, gimana sih untuk selling Jafra products? Sebetulnya ada banyak caranya gitu ya. Beberapa di antaranya adalah dengan menawarkan produk via konsultasi jalur pribadi gitu ya, menawarkan produk dan konsultasi via jalur pribadi. Kemudian ada juga nih yang selalu Intan dan banyaknya leaders Gina itu social media post karena menurut aku kenapa mereka tuh sangat sukses di social media post karena mereka personal brandingnya super super kuat sekali gitu ya. Jadi mereka ngomong apa langsung yang lain tuh pada kayak ih pengen deh cobain cobain gitu ya. Nah ternyata bisa membawa banyak orang untuk lebih jatuh cinta lagi kepada produk yang kita gunakan gitu ya. Nah kemudian ada juga yang broadcast. Nah broadcast ini ada salah satu jagonya broadcast nih pasti hadir di sini namanya Anti atau Damiranti ya kan. Nah dia tuh jago banget bikin list broadcast untuk potensial customer dan lain sebagainya. Itu yang aku tahu ya. Tapi sebenarnya leader-leaders kita tuh banyak banget yang jago-jago jualan gitu ya dengan broadcast ini. Nah, yang terakhir, walaupun ini lagi corona gitu ya, kita juga ada yang namanya Jafra Beauty Party atau JBP. Fungsinya JBP adalah untuk mempromosikan produk dengan mengajak customer mencoba produk secara langsung. Memang semenjak corona ini JBP itu lagi ditiadakan atau kalaupun diadakan itu dengan menggunakan proses apa namanya prokes yang ketat gitu ya, protokol kesehatan yang ketat gitu. Jadinya ini kita kembalikan lagi ke teman-teman semuanya ya Tan ya. Kalau misalnya BPP kita selalu apa sih namanya prokes ya, prokes prokes gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ada yang JBP online ya Tan? Ada, betul. Cuman memang kalau JBP tuh esensinya adalah pengennya orang bisa mencoba langsung produknya gitu kan, dia sebenarnya melihat, mencium, bisa beda gitu kan feel-nya pada saat kita nyobain produknya langsung gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh. Jadi aku mau ngasih tahu bahwa teman-teman bisnis ini bisa dikerjain di mana aja, kapan aja gitu. Jadi teman-teman bisa, yang penting dengan modal handphone itu bisa dikerjain kalian di rumah aja, misalkan itu bisa gitu by online kan. Everything is kita bisa nge-reach banyak market dengan kita apa namanya HP kita gitu. Jadi intinya di sini bisa kalian mau offline mau online, caranya itu benar-benar banyak banget gitu yang bisa kita lakukan. Nah ini apa Mbak yang Ini Skinatif media. Jadi oh kan ya media kita kan jadi betul. Jadi kita ada Telegram, grup Telegram yang benar-benar database tadi yang isinya lebih ke berita-berita atau enggak yang link-link tentang produk, tentang file-file yang apa presentasi yang kayak gitu. Tapi kalau satu lagi yang All Skina Team itu di situ isinya ada bahan branding banyak banget yang bisa kalian langsung post tuh. Misalkan contoh kalian ambil dari Telegram terus di post di Instagram kalian. Gak apa-apa gitu. Kalian asal apa namanya ya udah masuk ke dalam grup di Telegram itu kan bisa pakai materi-materi branding dari situ gitu. Jadi dan jangan lupa minta izin sama yang bikin branding. oh ya, jangan lupa minta izin sama itu ya kayak say thanks aja, like kita mengapresiasi yang udah bikin dan mau sharing di tim gitu. Gitu sih. Terus ini kalau misalnya pengen jadi builder ya. Oh, oke. Tim. Jadi bisnis Jafra itu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh konsultannya. Jadi bukan yang misalnya teman-teman baru masuk nih, nggak mungkin mendahului atau misalnya pendapatannya lebih gede dari Mbak Intan nih yang udah masuk dari tahun lalu gitu. Belum tentu teman-teman. Karena tadi ada cerita ya upline-nya Intan juga si Mbak Rizka itu ternyata disalip sama Mbak Ane downline-nya sendiri. Nah, kemudian keuntungan menjadi member Jafra dan menjalankan bisnisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi udah dengerin ya Intan menjelaskan apa aja sih keuntungannya. Nah, kemudian kesempatan yang bisa diraih dengan bergabung bersama Jafra banyak sekali gitu loh.
teman-teman bisa menceritakan. Ini sebenarnya how to recruit orang baru gitu. Teman-teman bisa menceritakan bisnis sistemnya, bisa menceritakan keuntungannya, bisa juga menceritakan kesempatannya. Jadi kita belak-belakan aja, kita jujur aja gitu loh sama calon-calon customer kita nih atau calon-calon apa namanya? Prospek ya. Calon prospeknya kita gitu yang memang tertarik mau bergabung untuk kita kerjasama bareng membangun bisnis ini. Jadi kalau mungkin tambahin sedikit tadi kalau berbisnis di Jafra selain kita nge-branding produk ya teman-teman, kayak kita mau jualan kita brandingnya produk, ngasih tahu ke orang bahwa ini loh produk-produk Jafra gitu. Aimnya adalah orang tahu produk-produk Jafra apa aja gitu. Terus yang kedua tadi adalah branding bisnis. Branding bisnis tadi boleh back dikit Mbak, punten. Sorry. Branding bisnis itu sebenarnya kita ngejelasin apa aja sih tadi yang Mbak Iren bilang. Bisnis sistem pertama, orang tuh masih banyak yang skeptical sama MLM. Itu bisa kita kasih edukasi dengan brandingan gitu. Jadi aku tuh biasanya kayak bikin brandingan MLM Jafra tuh beda, itu tuh adil, itu tuh itu kalian jelasin karena orang lain yang di luar sana kalau nggak tahu atau belum masuk ke sini nggak akan pernah tahu kan tentang si sistemnya di sini. Terus teman-teman juga bisa kasih tahu advantages kalau kita jadi member Jafra. Selain tadi dapat diskon 30-35%, terus kita bisa dapat training-training, kita bisa dapat komunitas yang positif. Itu brandingan yang apa ya, membuka mata orang bahwa wow, ternyata it's not all about cuan aja, it's more than that gitu. Kita bisa dapat lebih dari itu. Itu tuh yang harus kita sering-sering kasih lihat gitu, teman-teman. Jadi kayak apa yang kalian rasakan di Jafra, keuntungan-keuntungannya itu diceritain ke orang gitu. Jadi orang tahu. Terus yang ketiga opportunities. Jadi kayak kita bisa dapat kesempatan untuk wow, ada sukses story nih di sini nih, si A bisa dapat contoh kayak upline-ku bisa ngelunasin KPR-nya 15 tahun jadi cuma 1,5 tahun dari komisi Jafranya. Itu kan suatu opportunity yang kita bisa ceritain ke orang, siapa tahu pas mereka lihat kayak jadi oke gitu, ternyata menjanjikan ya produk bisnisnya nih ya gitu. Jadi ini yang harus kita sering-sering brandingin. Jadi jangan cuman fokus cuman ngiklan produk aja. Ya ujung-ujungnya pasti yang dapat jualan apa namanya orang mau beli produk. Tapi kalau teman-teman juga nge-brandingin tentang bisnis, nanti orang jadi tertarik untuk join sama kalian jadi sebagai tim kalian gitu. Jadi harus balance untuk si branding bisnis sama si branding produknya ya. Gitu. Etika codes. Nah, pada saat ngejalanin bisnis, pastinya kita pengen berbisnis yang sesuai dengan kode etik ya teman-teman. Kita pasti pengennya yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapin sama Jafra. Jadi ini adalah kode etiknya Jafra, dan ini juga bisa ada di database-nya Skina. Aku udah masukin, kalau teman-teman mau baca-baca lagi. Tapi intinya, satu, kita menjual hanya melalui jalur yang benar. Jadi kita memang dilarang untuk berjualan di e-commerce, berjualan di toko, apa namanya, retail gitu-gitu tuh kita memang harus by penjualan langsung atau direct sales gitu. Terus yang kedua, dokumentasikan penjualan Anda. Jadi intinya kayak setiap ada invoice yang masuk itu supaya jangan dibuangin tuh, kalau bisa di email ya udah tetap ada supaya menjadi apa ya, kalau misalkan kalian nantinya itu ada historical pembelian kalian juga kan pada saat itu. Terus yang ketiga, beretika dan jujur. Pasti kita nggak mau overclaim. Ada nggak sih overclaim di sini? Ada. Jangan overclaim pendapatan. Tapi bukan overclaim kayak produknya, misalkan gue bilang produknya bisa bikin hilang jerawat langsung dalam 1 minggu, yang kayak gitu-gitu tuh kan sebenarnya kita overclaim di produk ya. Jadi intinya kayak kita ya udah jelasin produknya padanya, terus kita tanpa mau overclaim produknya kayak gitu. Terus patuhi kode etik Jafra ya pastinya. Terus dari gitu layani konsumen Anda dengan baik. Istilahnya kayak kita pada saat kita berbisnis, gimana ya teman-teman, berbisnis kita merepresent Jafra dan bisnis kita as business owner kita gitu. Jadi kalau kita pastinya pengen melayani sebaik-baiknya ya konsumen-konsumen yang udah mempercayakan dia untuk beli produk via kita. Jadi kita benar-benar bantuin mereka untuk dapetin solusi kulit yang cocok untuk produk yang cocok di kulit dia. Terus sampai kalau dia ada apa-apa, istilahnya kayak ada yang dia pertanyaan, kita benar-benar jangan cuma pas beli doang kita semangat, tapi pas dia lagi konsultasi setelah itu terus kita kayak malas-malasan, jangan juga gitu. Jadi intinya kita benar-benar melayani konsumen. Terus
Ini apa sih? Mungkin akan Oleh dibahas di kelas lo aja Iya, kali ya, iya, iya, secara itu lebih detailnya ya. yang penting sih yang kalau teman-teman tahu, oh jangan di e-commerce, jangan belanja apa jangan masukin ke e-commerce karena itu nggak boleh sama sekali. Terus udah gitu kita yang penting kita mengklaim produknya secara benar, terus layani Ya, konsumen dengan baik, kayak gitu-gitu aja ya. Itu teman-teman kalau yang yang apa ya, yang kita wajib-wajib begini. yang kalian ingat-ingat. Nah, Yes, ini tips slide from terakhir. Tips slide from us. terakhir teman-teman. Jadi kalau dari kita yang udah ngajarin selama hampir udah setahun ini, yang pertama yang penting dan aku juga setuju itu adalah find your big why. Yang aku selalu omongin di WA group new member, pasti aku selain nanya nama plan kalian, lalu aku akan nanya yang ketiga, target kalian di 2021 ini di Jafra tuh pengen di mana sih? Nah, itu karena penting banget pada saat kita melakukan bisnis, itu kita tahu apa yang dituju goals-nya. Satu itu, yang kedua adalah big why. Big why itu kayak motivasi yang bikin kalian tetap semangat pada saat kalian tuh udah kayak lelah, capek, banyak penolakan, udah banyak challenges, kayak udah mau nyerah gitu. Nah, ini tuh yang menjadiin motivasi buat kalian untuk bertahan gitu. Jadi big why itu setiap orang beda-beda. Kalau bisa yang memiliki sisi sentimental yang kayak bikin kalian akan terus bertahan, misalkan aku pengen umrohin orang tuaku atau aku pengen punya bisa ngelunasin KPR-ku yang kayak gitu-gitu loh teman-teman, apapun, atau aku pengen pergi aku pengen pergi ngunjungin apa namanya negara yang aku pengen banget balik ke situ, misalkan kayak Anti dia pengen ke Belanda, itu tuh buat dia kayak oke, gue harus kejar sampai emang gue belum sampai belum dapat itu, gue harus tetap bertahan gitu. Jadi bikin sesuatu yang kalian tuh benar-benar apa ya, motivasi untuk terus maju terus. Itu tuh ya lebih why, dan please tulis di notes, tulis di HP yang bisa kalian baca pada saat kalian capek, kalian lihat itu lagi, itu jadi bikin kalian oke, gue harus maju lagi gitu. Jadi yang pertama adalah find your big why. Yang kedua Mbak Eren. Yang kedua seperti yang teman-teman baca ya, remove doubts. Ini sebenarnya kalau misalnya emang teman-teman ragu, ya hasilnya juga akan meragukan. Bila teman-teman yakin, hasilnya juga akan meyakinkan. Jadi, mumpung teman-teman baru mau akan memulai bisnis ini, bisnis Jafra bareng sama kita-kita, teman-teman harus yakin dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ngeliat, nggak mungkin banget sih gue dapet 3 digit gitu. Ya udah, hasilnya juga akan meragukan gitu. Mungkin banget sih gue kayak ngalahin atau misalnya ngebalap upline gue, dia kan udah bener-bener yang keren banget timnya gitu. Ya udah, itu akan yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin, aku nggak bilang oke kalau yakin besok udah pasti bisa gitu. Kita akan sama-sama ngejalanin prosesnya gitu ya. Yang penting selama ada tantangan, selama ada halangan gitu ya. Ya teman-teman kalau ngejalanin bisnis itu harus tetap stay di situ. Kalau misalnya teman-teman mau gagal ya teman-teman harus quit gitu. Jadi the the moment that you are quitting gitu ya, disitulah kita failing gitu. Jadi teman-teman juga harus yakin gitu. Nah, lots of learning, Nitan. Lo bisa baca nggak sih, Tan? Iya, bisa selalu berusaha ikuti sharing session, dan pastinya dari tim tuh akan ada sharing session, atau dari manajemen akan ada training-training. Nah, itu tuh sebenarnya yang kita tuh ikutin deh gitu. Jadi di situ tuh kita bisa dapat sesuatu yang hal baru yang kita bisa pelajarin, dan itu tuh sebenarnya berguna secara nggak langsung untuk kelangsungan bisnis kita di Jafra gitu. Jadi memang kadang-kadang waktunya mungkin bentrok atau apa gitu. Cuman nggak apa-apa kalau memang lagi bentrok, kan nggak wajib ikutnya, cuman aku tuh nyaranin banget kalau bisa yuk gitu kita rajin ikutin setiap sharing session atau training yang ada gitu. Benar-benar itu tuh bikin ada semangat baru juga di situ. Kadang-kadang tuh kita lagi capek terus dengar itu jadi kayak oke, gue jadi maju lagi kayak gitu. Dan Terus ada kadang-kadang ada pelajaran yang ngebuka mata sama pikiran benar. kita gitu ya. Oh ternyata mesti gini ya, oh ternyata gitu ya, oh ternyata gue salah ya gitu. Jadi kita tuh harus bisa memperbaiki diri dengan belajar-belajar dari sharing session orang-orang lain gitu. Betul. Nah, terus yang keempat sebenarnya adalah be consistent. This is really important, dan emang di setiap buku network marketing, MLM atau apapun yang kalian baca, pasti yang pertama itu adalah konsisten. Itu yang harus ada gitu. Jadi konsisten dalam berkemauan dan bertindak sampai tercapai mimpimu. Jadi kayak bisa konsisten dalam artian kayak gini. Kalau misalkan teman-teman hari ini katakanlah semangat banget bulan ini semangat banget, semangat, bulan depannya hilang sama sekali gitu, nggak ada sama sekali. Terus bulan depannya lagi baru semangat lagi, itu susah gitu. Pada saat itu tuh orang kayak untuk
untuk Intan tuh Intan tuh Jafra itu tuh yang harus ada di otak orang-orang di sekitar kalian gitu. Jadi dengan caranya apa? Dengan konsisten gitu. Jadi menurutku kalau misalkan kita nggak konsisten, orang tuh juga akan melihat itu gitu. Jadi dia akan pasti satu yang mereka mau join sama leader yang mereka lihat konsisten dong. Pastinya benar-benar emang niat gitu. Orang dia intuit banget gitu. Jadi dia akan kayak percaya kepada orang yang seperti itu. Terus menurutku kayak kalau kita punya toko deh, ada nggak sih teman-teman yang lihat atau mall gitu yang buka setiap hari cuman Senin sama Jumat gitu katakanlah, yang buka tokonya tuh cuma Senin sama Jumat. Ya justru kebalikan, yang ada mungkin yang libur cuman hari Senin doang misalkan gitu kan, ada restoran yang kayak gitu kan biasanya Senin atau apa itu libur, tapi abis dari situ mereka buka terus benar-benar buka toko gitu. Jadi sama kayak kita kalau kita berbisnis yang nggak konsisten sama ya kayak kita nggak buka toko gitu seolah-olah gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan konsisten and persistent, menurutku konsisten di saat orang lagi nggak banyak yang beli tapi kita jadi menciut juga, apa malah jadi makin sering. Kalau aku sih akan jadi lebih sering karena aku ngeliat kayak aduh kenapa ya kok gue berkurang nih penjualan, berarti gue harus tetap nge-branding, gue berarti harus tetap ketok pintu makin banyak gitu orang-orang yang gue tawarin produknya, bukan malah pada saat nyepi aku malah tutup toko gitu ya, nggak ada yang beli, sama aja gitu kan. Jadi intinya konsisten tuh pada saat seperti itu, pada saat kita ngerasa ditolak terus, ya udah deh aku nyerah juga, aku nggak mau lagi nge-branding, ya udah berarti makin nggak akan ada yang masuk ke tim kalian gitu. Jadi menurutku ya konsisten and persistent is must pada saat kita ngejalanin bisnis ini. Terus Gitu. udah itu nextnya bertindak seolah teman-teman ini adalah CEO dari perusahaan skincare kamu sendiri gitu. Kenapa sih kalau misalnya kita kok mesti berpikir bahwa kita bosnya gitu ya? Karena kita selama ini bukan cuma Jafra aja sebenarnya. Kalau teman-teman punya bisnis makanan, bisnis pakaian, bisnis tas atau sepatu misalnya kayak gitu ya. Ketika teman-teman memutuskan untuk berhenti, ya berhenti juga bisnis itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya seorang CEO itu kan selalu berpikir mengenai bisnisnya, gimana caranya gue mengembangkan bisnis gue sendiri, apa yang gue butuh, apa yang perlu gue pelajari lagi, apa yang bisa membuat bisnis gue ini berkembang. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa oke, ini adalah produk skincare gue nih gitu, gue CEO-nya. Ya udah teman-teman jadi bisa bebas untuk gue pengen coba brandingin ini, atau misalnya bawa bisnis ke sini, gue pengen coba JBP nih di saudara-saudara gue, mumpung mereka pada ke rumah. Jadi teman-teman kalau misal berpikir bahwa teman-teman memiliki bisnis ini, teman-teman akan bawa bisnis ini kemanapun teman-teman pergi. Mau misalnya ke arisan keluarga kek, mau ketemu cuman kayak sama satu orang temen lama, teman-teman tuh nggak malu untuk membicarakan, lo tahu nggak, gue tuh lagi seru banget nih bisnis Jafra, bagus banget deh produknya misalnya gitu. Jadi itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalnya kitanya nggak berpikir bahwa kita punya bisnis ini, walaupun teman-teman ditanya, lo tuh nge-Jafra ya gitu. Iya gitu deh gitu. Jadi walaupun orang tertarik gitu ya, kitanya yang nolak gitu, gitu deh ya cuma gitu-gitu doang, cuma coba-coba produknya doang gitu. Jadi dari kitanya sendiri kita mau bawa ke mana gitu. Nah ini yang terakhir nih Tan, no baper-baper. Tim Karena Skinan jangan sampai ada yang baper ya. pasti ada yang namanya penolakan tuh pasti akan ada. Yang dikomplainan, konflik, kecewa, capek, bosen, terus kayak ngerasa it's the end of the business kalau lagi gitu pasti akan ada deh teman-teman gitu. Aku pun mengalami itu semua, Mbak Irin juga pasti gitu. Jadi tapi balik lagi kita di CEO of the business tadi, balik lagi gitu, kalau emang kita ngerasa udah mau menyerah ya pada saat itulah bisnis juga akan berakhir. Tapi kalau misalkan kita ngerasa pada saat kita ada penolakan tapi kita malah kayak oke, berarti emang belum jodohnya misalkan gitu kan ya untuk kita dapat customer si X ini, nggak apa-apa gitu, kita nggak usah langsung jadi masukin ke hati terus jadi kayak menjadikan itu menjadi alasan untuk kita menyerah gitu. Tuh sayang banget sebenarnya. Yang menurutku akan paling sering terjadi tuh adalah pada saat kita ngerasa baper pada saat misalkan ditolak nih Mbak gitu kan. Jadi itu bisa bikin orang jadi kayak udahlah emang gua nggak bakat kali ya jualan. Padahal sebenarnya kita baru mungkin
ditolak 1-2 orang yang kayak gitu tuh yang sebenarnya paling lazim terjadi dalam berbisnis apapun ya, nggak harus Jafra aja gitu. Jadi aku pengen di situ tuh kita sama-sama lebih melihat positive thinking terus gitu teman-teman. Pada saat kita ditolak bukan berarti kitanya tuh nggak bagus menjadi penjual. No, it's not. Itu bukan, emang pada saat itu customer-nya belum perlu, katakanlah gitu kan ya, mungkin aja seperti itu gitu. Jadi kita ngeliatnya positive thinking aja selalu pada saat kita mendapat hal tersebut. So, yes, terakhir kita berdua nih, Intan sama aku dan semua leadernya Skina itu pengen mengucapkan selamat datang dan good luck. And most of all, have fun, teman-teman. Tuh. Ya, have fun. Karena teman-teman join bisnis ini tuh bukan untuk jadi stres, tertekan, jadi kayak, gila deh pokoknya gue nggak happy banget gitu. Nah, justru yang menurut aku yang ngelihat cerita-cerita sukses story orang gitu ya, yang emang udah sukses di Jafra gitu, mereka tuh having fun dengan menjalani bisnis ini gitu. Jadi nggak dibawa stres. Kalau misalnya ditolak juga, oh ya udahlah ya gitu. Jangan kalah sama tukang somai gitu. Betul banget. Jadi intinya Ya kan? yang penting Tukang jangan somai kalau kita beban. nggak beli hari ini pasti besoknya lewat lagi kan gitu. Yes. Iya gitu ya. Jadi I wish you all the best. We wish you all the best. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita semuanya nih yang ada di Skina itu siap bantu, siap untuk ngebimbing, dan siap untuk ada ya untuk teman-teman semua karena kita semuanya kerjasama. Yes. Gitu. Nanti pokoknya teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun habis dari sini langsung ke WA group, langsung tanya apapun boleh. Terus nanti kita akan ada materi-materi yang lebih lagi istilah mendetail. Kali ini kan kita introduction ya, benar-benar introduction untuk kick off lah seolah-olah gitu untuk teman-teman di kelas new member gitu. Jadi untuk hari ini kita sudah sampai saat ini. Jadi emang kita lebih ke penyampaian materi, nanti Q&A-nya di WA group ya teman-teman. Thank you so much yang udah hadir. Thank you banget Mbak Iren yang udah mau menyempatkan waktunya untuk sharing juga bareng aku. Untuk teman-teman yang new member di sini. Thank you so much semuanya. Selamat malam. Angkat tangan. Ada. Ya. Ya. Oh enggak, itu bentuknya tangan. Apa? Enggak, gue ada di sini. Loh kok bentuknya tangan gitu. Gue kayak raise hand gitu. Oh. Alright. Dan Beren, thank you teman-teman Daitan. Dah.